Oke, kembali lagi di Ericsson Elektronik. Video kali ini adalah video lanjutan dari part sebelumnya, di mana saya akan membahas tentang relation. Jadi relation adalah hubungan ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Oke, di sini saya akan hapus terlebih dahulu. Sketchnya juga saya hapus. Saya buat di front panel, kemudian sketch baru. Nah, di sini saya buat garis. 2 garis seperti ini. Oke. Kemudian kita select dua-duanya. Klik ini, lalu Ctrl atau Shift ya. Nah, akan terpilih atau bisa pilih drag seperti ini. Kemudian kita pilih equal. Ini untuk menyamakan panjang dari 2 garis ini. Nah, seperti itu. Kemudian ada paralel. Nah, akan memparalelkan 2 garis ini. Kemudian ada perpendicular. Nah, ini tidak bisa karena di sini sudah terdapat tanda equal dan paralelnya. Kita hapus terlebih dahulu untuk paralel. Nah, akan bisa seperti ini. Kita ulangin. Ini equal, sudah equal. Kemudian kita ini perpendicular akan menjadi vertikal dan horizontal. Nah, seperti itu. Kemudian ada collinear. Nah, ini juga tidak bisa karena perpendicularnya sudah aktif. Jadi kalian harus menonaktifkan terlebih dahulu ini ya. Nah, ada tanda ini, kita nonaktifkan. Baru kita bisa atur lagi. Nah, seperti itu. Kemudian ada vertikal. Nah, ini vertikal, ini horizontal. Nah, horizontal juga tidak bisa dipilih karena vertikalnya aktif. Jadi kita harus hapus. Kita Ctrl Z dulu ya. Ini hapus. Ini juga hapus. Kita select, kemudian horizontal. Oke, seperti itu. Jadi ini adalah tanda-tanda nih yang hijau ini. Itu adalah tanda dimana garis ini atau sketch ini sedang mengaktifkan relation ini, horizontal, equal, dan collinear. Nah, jika kalian sudah mengaktifkan collinear, kemudian ingin mengaktifkan relation perpendicular, itu tidak bisa karena akan bertabrakan kan. Nah, oleh karena itu dihapus terlebih dahulu. Ini dihapus, akan juga otomatis terhapus. Kemudian kita pilih, kita baru bisa pilih perpendicular. Oh maaf, di sini ada vertikal aktif ya. Nah, akan otomatis menjadi horizontal dan vertikal. Seperti itu. Begitupun kalau udah perpendicular, kalian ingin mengubah menjadi collinear, itu tidak bisa. Kalian hapus terlebih dahulu. Kita hapus terlebih dahulu ya collinearnya. Kemudian ini juga perpendicularnya kita hapus. Nah, kemudian kita pilih, kemudian collinear. Oke, seperti itu. Itu relation antara objek yang sama, garis dan garis. Kemudian kalau dengan objek rectangle, apa perbedaannya? Kita coba lihat ya. Kalau rectangle dengan rectangle, yap, sama ya. Ada relation horizontal sampai fix. Nah, fix ini itu maksudnya adalah objek ini kalau kita kasih relation fix itu tidak bisa kita apa-apakan. Baik itu equal, paralel, collinear, dan sebagainya. Kedua objek ini kita kasih equal. Nah, tidak bisa karena sudah ada tanda fixnya gitu. Itu tanda fix ya, jadi kayak di lock gitu. Nah, kemudian kita coba paralel ya, ini antara kedua objek ini.
kita paralel, nah tidak bisa karena objeknya berbeda. Tapi kita coba ubah menjadi seperti ini, yaitu garis ini dan garis ini kita menjadikan paralel. Nah bisa, karena garis dengan garis. Akan tetapi yang tadi yang sebelumnya adalah ini kotak ini dengan kotak ini. Nah kalau ingin kotak dengan kotak dengan line, rectangle dengan line, itu kita bisa menggunakan equal karena sama-sama garis dan kita bisa atur panjangnya sama. Nah seperti itu. Kemudian jika kita menggunakan lingkaran ya, kita coba dua objek ini kita pilih. Nah di sini hanya ada satu relasi, dua ya, sama fix dan tangen. Tangen ini untuk mengubah seperti ini, jadi lurus ataupun bisa dibilang ya allegiance-nya antara garis atau line dengan circle ini lurus dan akan terus mengikuti garis dari sisi circle-nya. Itu relasi tangen. Jadi relasi adalah hubungan antara dua atau lebih objek atau ya sketch yang kita buat di SolidWorks. Oke, itu untuk lingkaran dengan garis ya. Kita coba lingkaran dengan lingkaran. Oke. Kita pilih keduanya, bisa klik ini lalu kontrol ini, atau kita bisa select semua dengan drag seperti ini. Kemudian kita pilih equal. Nah, akan bentuknya sama ya. Kemudian kita Ctrl Z, ulangin. Kalau kita pilih concentric, nah akan jadi tengahnya. Kemudian tangen, nah kayak tadi ya, akan menempel seperti ini. Jadi kita atur dimanapun akan tetap menempel di sisi lingkaran utama. Kemudian selanjutnya ada koradial. Nah, koradial itu bentuknya sama dan akan posisinya sama seperti ini. Jadi ini bisa dilihat ini adalah dua circle. Nah, yang kita satukan seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke latihan ya. Kita menggunakan relasi. Misalkan kita buat objek seperti ini. Nah, pertama kita buat lingkaran. Sembarang lingkarannya. Kita select keduanya, kemudian kita pilih concentric ya, agar menjadi di tengah. Kemudian ada garis. Nah, garisnya ini kita bisa gunakan garis di sini ya. Kemudian kita bikin garis lagi. Nah, di sini saya misalkan tidak seimbang ya. Setidaknya kita bisa luruskan atau samakan garisnya dengan yang di atas dengan cara seperti ini, ataupun kita bisa menggunakan relasi ini dengan ini kita buat equal. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita buat poligonnya. Kita ambil tengah ya, sini. Oke, kemudian selanjutnya kita pilih trim ya. Nah, kita hapus yang tidak perlukan, yang kita tidak perlukan seperti ini. Kita coba langsung extrude. Kita pilih ini dan ini. Oke. Dan pilih ini. Oke. Seperti itu ya. Jadi lingkaran yang tengah ini adalah bentuk untuk lubangnya. Oke. Hasilnya akan seperti ini. Untuk mengatur dimensinya, nah kalian bisa langsung pilih lagi sketchnya, edit sketch,
kemudian kita atur dimensinya, kita atur view-nya tengah dulu ya. Nah, misalkan dimensinya ini kita ingin ubah menjadi 50, kemudian ini jadi 16. Oke, kemudian yang tengahnya itu 20. Oke, itu ya. Oke, kemudian exit sketch. Oke, jadi ya. Oke, jadi ini adalah latihan dengan menggunakan fitur relasi yang sudah saya ajarkan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.